Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu doa yang wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh kurang dari 17 kali kita mengulang doa itu. Dan doa itu sekaligus ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran ini termasuk dari umul kitab, ibunya daripada kitab. Apakah ayat itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini sebuah permintaan yang besar kepada Allah, ya. Permintaan supaya gimana? Kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Ini doa wajib, ya. Doa wajib yang kita panjatkan dalam sholat kita. Tanpa membaca doa ini, ya, sholat kita tidak diterima. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siapa yang tahu? Ya, jalan yang lurus, jalan yang tidak bengkong. Ya padha bae. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Gimana, Mumtaz? Jalan untuk menggapai siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, sekarang siapakah orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka? Ya. Allah menjelaskan mereka adalah kalangan daripada nabi, siddiqin, syuhada, solihin, ya. Jadi yang disebut dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin. Ini adalah orang-orang yang diberi nikmat. Jadi kalau ditanyakan siapakah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin, ya. Lu apa kita tidak diberi nikmat? Ya, kita juga diberi nikmat. Orang kafir juga diberi nikmat, ya. Tetapi nikmat yang diberikan kepada nabi, siddiqin, syuhada, solihin itu nikmat khusus. Ya kan? Semua orang diberi nikmat, karena kebanyakan orang mengartikan nikmat itu adalah uang, diberi harta kekayaan,
diberi mobil ya. Kebanyakan orang mengartikan nikmat itu apa kita kok diberi nikmat, bukan gitu yang dimaksud. Nikmat yang ditonjolkan di dalam hal ini adalah nikmat khusus ya. Apa itu nikmat khusus? Yang disematkan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin itu nikmat seperti apa? Ya. Yang disematkan ya kepada para nabi tentu nikmat kepahaman agama. Yang pertama ya kan, kesempurnaan agama, kesempurnaan ad-din dalam kehidupan ya. Orang yang diberikan kesempurnaan agama dalam kehidupan itu nikmat yang sangat besar ya. Oleh karena itu orang yang dikehendaki sebagai orang yang baik dan memiliki kebaikan, itu adalah orang yang dipahamkan terhadap agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka pasti Allah akan berikan kepahaman terhadap agama. Kepahaman terhadap agama itu adalah nikmat yang sangat besar. Inilah yang disebut nikmat yang sebenarnya. Mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin adalah orang-orang yang telah memperjuangkan agama, kesempurnaan agama dalam kehidupan manusia. Inilah siratal mustaqim. Dan itulah jalan yang lurus. Apabila kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang itu yang perlu diteladani, yang perlu dicontoh. Hidup coba kalau kita lihat ya, itu macam caranya. Ada yang mencontoh itu ya Allah dan Rasulnya, siddiqin, syuhada dan sholihin itu ya. Tapi ada juga yang mencontoh lain-lain. Ya kan selain itu. Ya, itu kan jalan hidup orang macam-macam. Iya enggak? Ada orang yang jalan hidupnya mengikuti hawa nafsu. Ada yang jalan hidupnya mengikuti bintang film. Ada yang jalan hidupnya mengikuti gaya hidup orang barat, ya kan? Ada yang jalan hidupnya mengikuti gaya hidup orang-orang pang, misalnya gitu ya. Macam-macam gitu ya. Itu jalan hidup macam-macam. Tapi yang diridhoi Allah adalah jalan hidupnya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Itu ya. Itulah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu digambarkan yaitu apabila dua titik itu dihubungkan dengan garis, maka banyak cara menghubungkan dua titik itu ya. Berapa jumlah garis yang dapat dihubungkan dari dua titik? Jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Tak terhitung, tak terhingga, banyak banget. Wis, so hehehe ya. Masih terus ada. Namanya tak terhingga itu. Tetapi yang lurus ada berapa? Satu. Yang lurus hanya satu, ya kan? Begitu tadi, jalan hidup orang tuh macam-macam, mengikuti nafsu, adat, mengikuti barat, mengikuti kehidupan panggung. Ini orang rampung menyebut sampai hari kiamat banyak banget, ya kan? Tapi yang diridhoi Allah hanya satu. Begitu, mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Inna dina indallahil Islam, kan gitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu ihdinas siratal mustaqim itu adalah menunjukkan
sebuah permohonan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk jalannya memilih jalan yang dimurkai, ya. Jalan dimurkai itu jalannya siapa? Orang yang dimurkai itu. Nah, kalau di dalam hadis dijelaskan yang dimaksud jalannya orang yang dimurkai adalah jalannya orang-orang Yahudi. Sedangkan yang dimaksud jalannya orang-orang tersesat adalah jalannya orang Nasoro, ya. Itu dalam tafsirul Quran. Semoga kita tetap senantiasa diberikan oleh Allah jalan Islam, senantiasa menuju kepada keridhoannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.